Pada musim 2016-2017, Utah Jazz merupakan salah satu tim terbaik di NBA. Dipimpin oleh Kapten Amerika, Gordon Hayward, tim ini berhasil meraih 51 kemenangan dan berhasil lolos ke playoff. Bisa meraih 51 kemenangan di wilayah barat bukanlah hal yang mudah. Wilayah barat benar-benar kuat saat itu. Terdapat Golden State Warriors yang masih punya Kevin Durant, San Antonio Spurs yang masih dipimpin oleh Kawhi Leonard, Houston Rockets yang masih dipimpin oleh James Harden, dan masih banyak lagi. Intinya, pencapaian Utah Jazz yang berhasil meraih 51 kemenangan di wilayah barat 2016-2017 merupakan sebuah pencapaian yang sudah sangat bagus. Di playoff, Jazz juga tampil cukup apik. Mereka kala itu berhasil mengalahkan Los Angeles Clippers di ronde pertama, yang mana setelah kekalahan tersebut, trio Clippers pun langsung hancur. Di ronde kedua, Hayward dan kawan-kawan dipertemukan dengan salah satu tim terbaik yang pernah terbentuk, Golden State Warriors. Menyebut Golden State Warriors sebagai salah satu tim terbaik yang pernah terbentuk bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Bayangkan saja, terdapat 4 All-Star di tim tersebut. Tim tersebut punya salah 2 skor terhebat sepanjang masa. Tim tersebut juga punya seorang shooter luar biasa, yang mana merupakan salah satu penembak 3-point terbaik di NBA. Warriors juga punya seorang Defensive Player of the Year, Draymond Green, serta segudang pemain band solid seperti Andre Iguodala, David West, JaVale McGee, dan masih banyak lagi. Intinya, Warriors di musim 2016-2017 tersebut merupakan sebuah tim monster yang tak terkalahkan. Utah Jazz sendiri akhirnya kalah telak di babak 2 playoff 2017 tersebut. Mereka dibantai 4-0 oleh Golden State Warriors. Usai pembantaian tersebut, Gordon Hayward, yang namanya sudah semakin meningkat, memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Utah Jazz dan bergabung dengan Boston Celtics. Peristiwa ini cukup membuat sedih para fans Utah Jazz. Jazz saat itu sedang bagus-bagusnya, dan kepergian Hayward benar-benar membuat kegembiraan fans Jazz jadi sirna. Meski begitu, meski kehilangan Gordon Hayward, tapi ternyata Utah Jazz masih tetap berhasil tampil cantik di musim 2017-2018. Pada musim tersebut, Donovan Mitchell, rookie yang diambil di NBA Draft, berhasil tampil amat gemilang. Meski baru masuk ke NBA, tapi Mitchell langsung berhasil menggantikan peran Gordon Hayward sebagai seorang skorer utama. Di babak playoff, Mitchell tampil lebih luar biasa. Di ronde pertama, Mitchell berhasil membuat sejarah dengan mengalahkan trio Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, Paul George, dan Carmelo Anthony. Mitchell benar-benar tampil apik di serial melawan Thunder tersebut. Ia kala itu berhasil mencatatkan rataan sekitar 28 poin dan 7 rebound. Ia juga berhasil menuntun Utah Jazz mengalahkan OKC. Di ronde kedua, Mitchell dan rekan-rekan dipertemukan dengan tim terbaik di wilayah barat, Houston Rockets. Yap, Rockets benar-benar kuat di musim tersebut. Dibela oleh James Harden dan CP3, Rockets berhasil meraih 65 kemenangan di musim reguler, yang mana rekor tersebut merupakan rekor terbaik mereka di sepanjang sejarah kemunculan franchise mereka. Mitchell tampil busuk di serial melawan Rockets ini. Rataan poinnya menurun drastis. Ia juga punya persentase field goal dan 3 point yang amat rendah. Jazz pun akhirnya kalah di ronde kedua tersebut. Mereka kalah dengan skor telak 4-1. Di musim-musim selanjutnya, Mitchell selalu berhasil membawa Jazz masuk ke playoff. Bersama Rudy Gobert, duo Utah Jazz ini selalu berhasil menjadi tim yang solid di NBA. Mitchell dan Gobert memang selalu berhasil masuk ke playoff, tapi sayangnya, mereka tidak pernah bisa melangkah jauh di playoff. Pencapaian tertinggi mereka hanyalah sampai ke ronde 2 saja, dan itu pun mereka selalu dibantai di ronde 2. Merasa sudah cukup dengan duo Mitchell dan Gobert, pada offseason 2022, General Manager Utah Jazz pun kemudian men-trade Donovan Mitchell dan Rudy Gobert ke tim lain. Utah Jazz ingin melakukan rebuild, sehingga mereka pun akhirnya men-trade 2 superstars mereka. Berbagai rumor tentang Donovan Mitchell datang ke media. Banyak yang bilang bahwa Mitchell akan di-trade ke New York Knicks. Knicks dan Mitchell sudah seperti jodoh yang terpisah. Knicks menginginkan Donovan Mitchell. Mitchell merupakan seorang superstar yang sudah terbukti kualitasnya dalam mencetak angka. Dan Knicks, sebagai tim yang struggling, mereka membutuhkan pemain bintang seperti itu. Di sisi lain, Mitchell juga selalu ingin bermain untuk New York Knicks. Untuk kalian yang belum tahu, New York itu merupakan tempat kelahiran Donovan Mitchell. Mitchell selalu ingin pergi ke sana. Selain karena ia suka dengan suasana New York, Mitchell juga ingin pergi ke sana supaya ia bisa tinggal lebih dekat dengan ibunya. New York Knicks pun kemudian melakukan negosiasi kepada Utah Jazz.
Knicks benar-benar ingin mendapatkan Donovan Mitchell. Mereka menawarkan segala hal yang mereka punya. Mereka bahkan rela men-trade pemain top muda mereka, RJ Barrett. Tapi rupanya, Jazz tidak tertarik dengan tawaran dari Knicks. Jazz tidak tertarik dengan RJ Barrett. Jazz lebih tertarik dengan draft picks yang banyak, yang mana tidak berhasil ditawarkan oleh New York Knicks. Di sisi lain, dari wilayah timur, Cleveland Cavaliers berhasil menawarkan package yang lebih menarik untuk Jazz. Mereka menawarkan seorang scoring guard muda berbakat, Colin Sexton, beberapa pemain solid, serta segudang draft picks. Package ini dinilai lebih menggiurkan dibanding package yang ditawarkan oleh New York Knicks. Dan akhirnya, tanpa banyak bicara lagi, Utah Jazz pun langsung melakukan deal dengan Cleveland Cavaliers. Seluruh dunia terkejut, dan bahkan Donovan Mitchell pun terkejut. Ia tidak menyangka kalau ia di-trade ke Cleveland Cavaliers. Tadinya, ia berpikir kalau ia akan di-trade ke New York Knicks, tapi rupanya tawaran dari Knicks tidak digubris oleh Utah Jazz, sehingga akhirnya Mitchell pun tak jadi ke New York Knicks. Oke, jadi Donovan Mitchell ini akhirnya ke Cleveland Cavaliers. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi kalau Mitchell jadi di-trade ke New York Knicks? Ada beberapa trade package yang Knicks tawarkan, yang mana salah satunya adalah mengirim RJ Barrett ke Jazz demi mendapatkan Donovan Mitchell. Jika RJ Barrett pergi ke Jazz, maka itu artinya di Knicks, Mitchell hanya setim dengan dua pemain bintang, yaitu Julius Randle dan Jalen Brunson. Untuk kalian yang ketinggalan berita, Jalen Brunson baru saja masuk ke New York Knicks. Usai musim lalu menunjukkan penampilan yang apik di Mavericks, pada offseason 2022, Brunson pun kemudian memutuskan untuk mencari tim yang mampu memberikannya gaji yang besar. Dan rupanya, tim tersebut adalah New York Knicks. Trio Donovan Mitchell, Julius Randle, dan Jalen Brunson ini sepertinya tidak akan berjalan di New York Knicks. Ada beberapa alasan. Yang pertama, trio ini belumlah cukup untuk melangkah jauh di playoff. Satu-satunya pemain All-Star di trio ini adalah Donovan Mitchell. Untuk melangkah jauh di playoff, mereka paling tidak butuh dua All-Star dan beberapa pemain solid dari bangku cadangan. New York Knicks mengalami kekurangan dalam hal tersebut, membuat mereka sepertinya tidak akan bisa melangkah jauh di playoff. Alasan kedua, defense akan menjadi masalah besar pada trio ini. Donovan Mitchell dan Jalen Brunson, keduanya dikenal sebagai defender yang buruk. Yang lebih parahnya lagi, keduanya juga sama-sama undersize. Mereka berdua memang punya badan yang tebal, tapi mereka berdua punya tinggi badan dan wingspan yang tidak panjang. Kombinasi defense yang buruk dan tubuh yang undersize membuat perimeter defense dari Knicks akan jadi sangat buruk. Intinya, kalau seandainya Mitchell jadi di-trade ke New York Knicks, maka Knicks tidak akan bisa melangkah kemana-mana. Materi yang dimiliki oleh Knicks belumlah cukup untuk membawa mereka melangkah jauh di playoff. Bahkan mungkin mereka tidak akan bisa masuk ke playoff. Di sisi lain, Mitchell di Cleveland Cavaliers dinilai oleh banyak orang sebagai deal yang lebih baik. Cavs memiliki skuad yang lebih siap. Mereka punya dua All-Star, pemain muda berbakat, serta segudang bench player solid. Dari sisi Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers jelas jauh lebih menguntungkan dari New York Knicks. Mitchell memang gagal masuk ke tim yang ia impi-impikan, yaitu New York Knicks. Tapi paling tidak, di Cavaliers, ia memiliki rekan-rekan yang bagus, yang siap melangkah jauh di babak playoff. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang apa yang terjadi jika Donovan Mitchell jadi ke New York Knicks. Menurut kalian, lebih bagus mana? Mitchell ke Cleveland Cavaliers atau ke New York Knicks? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.